lain in, seperti disebutkan dalam ayat wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Maidah 38. Pengampunan Allah dengan menggunakan kata at-taubah dalam bentuk fi'il madhi didahului oleh huruf syarat, pada umumnya mengacu kepada pengampunan yang belum pasti terjadi. Maka pengampunannya dengan menggunakan at-taubah dalam bentuk fi'il madhi tanpa didahului syarat pada umumnya mengacu kepada pengampunan yang telah terjadi. Oleh karena itu, ditinjau dari kaedah bahasa Arab bahawa fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi, maka at-taubah dalam bentuk fi'il madhi tidak banyak yang benar-benar merujuk kepada peristiwa yang telah terjadi. Justru yang terbanyak di antaranya merujuk kepada yang belum pasti terjadi. Jika pihak manusia yang berdosa tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, dosa terhadap Allah tetapi mempunyai kaitan dengan sesama manusia adalah bentuk pengampunan lain yang dapat diberikan Allah dengan menggunakan kata at-taubah dalam bentuk fi'il madhi. Dalam surah Al-Maidah 39, misalnya ditegaskan bahawa Allah mengampuni seseorang jika ia bertaubat dari pencurian. Sedangkan dalam surah An-Nur 5 ditegaskan bahawa Allah mengampuni seseorang jika bertaubat dari menuduh zina wanita-wanita baik-baik. Dua dosa tersebut jelas mempunyai efek pada sesama manusia, karena mencuri adalah mengambil harta orang lain dan membunuh zina wanita suci adalah menyakiti hati wanita yang dituduh. Namun demikian, peraturan yang dilanggar oleh manusia adalah peraturan Allah. Kata at-taubah muncul dalam bentuk fi'il mudhari' sebanyak 20 kali. Hal ini menunjukkan bahawa kata at-taubah lebih banyak muncul dalam bentuk fi'il madhi, yakni sebanyak 34 kali. Kata at-taubah yang muncul dalam fi'il mudhari' ini ada yang mengisyaratkan bahawa Allah memberi pengampunan kepada orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayatnya, sebagaimana firman Allah, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, maka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat, kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, maka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang. Al-Baqarah 159-160. Dalam kaitannya dengan ayat-ayat yang mengandung kata at-taubah dan mengacu kepada pengampunan Allah atas dosa manusia, dalam fi'il madhi atau fi'il madhi dapat diketahui bahawa Allah berkali-kali menegaskan sifat maha pengampunnya dan maha penerima taubat. Sehubungan dengan pemakaian kata at-taubah dalam bentuk kata kerja mudhari', perlu dicatat bahawa dalam
penerapannya, kata kerja ini tidak selalu menunjuk peristiwa yang sedang atau akan terjadi. Terkadang suatu peristiwa yang telah terjadi diungkap kembali dengan kata kerja mudhari'. Dalam hal ini terdapat suatu kaedah yang mengatakan bahwa ungkapan seperti itu untuk menggambarkan salah satu dari dua hal, keindahan atau kejelekan peristiwa itu. Misalnya ungkapan kata yatuba dalam firman Allah, wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. At-Taubah 102. Jadi kata yatuba dalam ayat ini agaknya menggambarkan keindahan tindakan Allah yang dapat memberi pengampunan kepada manusia yang telah mengakui dosa-dosa mereka. Selain mengungkapkan pengampunan Allah atas dosa-dosa manusia, istilah at-taubah dalam bentuk fi'il mudhari' juga menerangkan bahawa taubat hendaknya dilakukan segera setelah manusia berbuat dosa. Dalam surah An-Nisa 17. Kelihatannya anjuran ini bertujuan agar manusia tidak berlarut-larut dalam berbuat dosa dan agar setelah bertaubat dapat berbuat baik lagi. Dalam kaitan ini Al-Quran menegaskan bahawa taubat sebaiknya tidak dilakukan mendekati saat meninggal dunia dan bahkan taubat seperti ini tidak diterima. Dalam surah An-Nisa 18. Kata taubat dalam bentuk fi'il mudhari'. Kata taubah dalam bentuk fi'il amar tidak banyak muncul. Hanya muncul dalam Al-Quran sebanyak 8 kali. 1 kali dengan kata tubu dan 7 kali dengan kata at-taubah. Keduanya merupakan masdar dari kata tabah. Taubun, taubah. Dari sekian banyak pengulangan ini, sebahagian besar berisi penegasan tentang kemurahan Allah memberikan ampunan kepada manusia. Namun di balik itu muncul pula pernyataan lain bahawa Allah pun sangat pedih siksanya terhadap orang-orang yang berdosa. Ghafir 3. Pengampunan Allah yang muncul dengan menggunakan bentuk masdar. Bentuk masdar bukan amar, muncul pengampunan Allah yang muncul dengan menggunakan bentuk masdar. Ada yang menginformasikan bahawa Allah hanya memberi pengampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa karena jahalah. Akan tetapi kata jahalah itu sendiri tidak hanya memiliki satu arti. Dalam Al-Quran, jahalah diartikan dengan 3 pengertian, yaitu orang yang berbuat dosa dengan tidak mengetahui bahawa perbuatan itu adalah maksiat, kecuali dipikirkan lebih dahulu. Orang yang durhaka kepada Allah, kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. Yang kedua, orang yang durhaka kepada Allah, baik dengan sengaja atau tidak. Dan yang ketiga, orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran, karena lantaran sangat marah atau karena dorongan nafsu. Sedangkan Raghib Al-Asfahani mengatakan kata ajahal antara lain berarti tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu. Dan inilah arti asal kata al-jahal. Dalam bentuk masdar,
kesimpulannya hanya menggunakan dua kata, yaitu at-taubun dan at-taubah. Kata at-taubah dalam bentuk fi'il amar hanya muncul sebanyak 10 kali dalam Al-Quran, dan semuanya menunjukkan perintah Allah kepada manusia agar mereka bertaubat kepada Allah. Kata at-taubah dalam bentuk as-sighah al-mubalaghah sesuai dengan artinya muncul dalam rangka menginformasikan sifat Allah. Sifat Allah yang dimaksud adalah Maha Penerima Taubat atau Maha Pengampun, disebut dengan At-Tawwab. Sedangkan kata taubah dalam bentuk isim fa'il, tidak satu pun yang menginformasikan tentang pengampunan Allah kepada manusia. Kata at-taubah dalam bentuk isim fa'il hanya menginformasikan bahwa orang-orang yang bertaubat akan mendapat sesuatu yang menggembirakan. Istilah-istilah at-taubat dengan segala bentuk kata jadiannya yang telah dikemukakan di atas dapat dijadikan dasar dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan pengampunan Allah yang disebut